Pemirsa, Kejaksaan Agung akan memanggil kuasa hukum terdakwa kasus TPPU BTS Irwan Hermawan. Pemanggilan ini terkait kabar adanya pengembalian uang kepada terdakwa. Magdir Ismail, kuasa hukum terdakwa kasus korupsi BTS Kominfo, Irwan Hermawan, akan diperiksa sebagai saksi. Magdir diperiksa terkait pernyataannya soal adanya pengembalian uang senilai 27 miliar rupiah kepada Irwan Hermawan. Magdir akan diperiksa sebagai saksi pada Senin 10 Juli 2023. Magdir tidak merinci sosok yang mengembalikan, namun ia memastikan uang tersebut terkait dengan penanganan kasus korupsi BTS 4G Bakti Kominfo. Uang dikembalikan dengan menggunakan mata uang dolar Amerika dan diberikan tunai. Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga membantah terlibat dalam korupsi BTS Kominfo. Bantahan ini disampaikan saat ia diperiksa oleh Kejaksaan Agung. Karena saya juga tidak mau berlarut menggalang opini atau apa, saya ingin ini diklarifikasi dan pernyataan juga secara resmi. Dan ini terkait terlebih tuduhan saya menerima 27 miliar, di mana tadi saya sudah menyampaikan apa yang saya ketahui dan apa yang saya alami. Ini untuk materi detailnya lebih baik yang berwenang menjelaskan, tapi ini dalam rangka saya memiliki beban moral. Dito diperiksa terkait pernyataan terdakwa Irwan Hermawan dalam berita acara pemeriksaan miliknya. Irwan Hermawan menyebut Menpora diduga menerima uang senilai 27 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Hadir Rakernas Marga Simbolon di Hotel Berbintang di Jakarta, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto disematkan kain ulos dan pengikat kepala. Prabowo mengaku punya hubungan emosional khusus dengan PSBI. Kedatangan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ke acara Rakernas Punguan Simbolon Dohit Boruna Indonesia atau PSBI di Hotel Arya Duta Jakarta Pusat pagi tadi langsung disambut sejumlah peserta. Usai memberikan sambutan, Prabowo yang diundang sebagai tamu kehormatan kemudian disematkan kain ulos dan pengikat kepala khas tanah Batak. Prabowo diundang untuk memberikan pencerahan dalam hal pertahanan untuk Indonesia ke depan. Enggak. Sekali lagi kami apolitik, saya politisi, tapi organisasi ini kakak adik. Ya, kita ingin mendengar dari para pimpinan itu pada waktunya nanti. Tapi hari ini kita undang Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Pemirsa, publik masih bertanya mengenai siapa yang akan mendampingi bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Meski sudah ada dialog dengan beberapa tokoh, namun PDI Perjuangan masih belum memberikan nama pasti pendamping Ganjar Pranowo. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut sudah ada diskusi-diskusi antara bakal calon presiden Ganjar Pranowo dengan beberapa tokoh Indonesia. Seperti dengan Menko Polhukam Mahfud MD, dalam beberapa kesempatan Mahfud MD telah bertemu dan berdialog dengan Ganjar Pranowo. Sama halnya dengan Menparekraf Sandiaga Uno, Sandi yang diusulkan P3 untuk menjadi calon wakil presiden juga telah bertemu dengan Ganjar Pranowo. Begitu pula dengan Menteri BUMN Erick Thohir. Erick Thohir sendiri diusulkan oleh Partai Amanat Nasional menjadi wakil presiden. Meski begitu, PDI Perjuangan masih belum mengerucutkan nama tokoh yang akan mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres mendatang. Yang terpenting bagi PDIP, Capres dan Cawapres mendatang harus mampu bekerja sama dan meneruskan kinerja baik Presiden Joko Widodo. Kerjasama itu indah dengan aspek-aspek historis dan juga bagaimana kerjasama untuk mempercepat kemajuan sebagai kelanjutan dengan kepemimpinan Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi telah meletakkan suatu dasar-dasar kemajuan yang luar biasa, konektografinya, pemanfaatan bonus demografi, membangun SDM kita, hubungan internasional kita juga semakin disegani dan itu nggak boleh dirusak oleh mereka yang mengambil suatu kebijakan yang tersendiri. Belum adanya kesimpulan dari PDI Perjuangan mengenai bakal calon wakil presiden.
nampaknya masih membuka lebar berbagai kemungkinan untuk Pilpres 2024 yang akan mendampingi Ganjar Pranowo. Presiden Joko Widodo memiliki agenda padat dalam kunjungannya ke Papua, termasuk menyoroti penanganan penyanderaan pilot Susi Air. Terima kasih, mohon selamat pagi. Usai meresmikan Bandar Udara Ewer di Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan, Presiden Joko Widodo melanjutkan kunjungannya di Jayapura, Papua. Bersama Menparekraf Sandiaga Uno, Kepala BIN Budi Gunawan, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Panglima TNI Yudo Margono, Mensesnek Pratikno, Mendagri Tito Karnavian, dan Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Presiden Joko Widodo menghadiri dan meresmikan Papua Street Carnival di Jayapura, Papua hari ini. Di tengah kunjungannya di Papua, Presiden juga menyinggung soal pilot Susi Air yang disandra. Dengan tegas, Jokowi menyatakan bahwa pemerintah tidak tinggal diam dengan hal itu. Dengan pilot yang sudah 1 bulan disandra, Pak. Pilot Susi Air, Pak. Ya, sudah 2 bulan. Kita ini jangan dilihat diam loh ya. Kita ini sudah berupaya dengan amat sangat tetapi tidak bisa kita buka. Apa yang sudah kita upayakan, apa yang sudah kita kerjakan di lapangan. Tadi malam pun kita sudah rapat juga, enggak saya juga bisa sampaikan isinya apa dan upayanya apa, tapi pemerintah sudah berusaha keras untuk menyelesaikan persoalan itu dan masih dalam proses terus. Tapi tidak bisa kita buka pada publik. Selain meresmikan sejumlah agenda di Papua, Presiden dan pemerintah sekaligus memastikan kelanjutan penelusuran kasus penyanderaan pilot Susi Air. Tim Liputan iNews melaporkan.